Pasar induk Cianjur setiap pagi selalu ramai, penuh dengan suara teriakan pedagang, aroma sayur, ikan asin, dan darah segar dari kios daging. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang membuat semua pedagang menunduk begitu mendengar langkah kakinya, Ujang Ceker. Preman bertubuh tegap dengan mata tajam seperti elang itu melangkah perlahan di antara lorong sempit pasar, diikuti 3 orang anak buahnya yang membawa tongkat kayu. Tatapan matanya saja sudah cukup membuat pedagang gemetar, apalagi jika ia sudah berbicara. Sudah bertahun-tahun Ujang Ceker menjadi penguasa tunggal di pasar itu. Tak ada yang berani menolak ketika ia datang meminta uang keamanan. Para pedagang lebih memilih menyerahkan uang hasil jerih payahnya daripada berurusan dengan amukan Ujang. Tak sedikit yang pernah mencoba melawan, tapi semuanya berakhir sama, lapaknya diobrak-abrik, barang dagangannya dibuang, bahkan ada yang harus dilarikan ke rumah sakit. Pasar itu seolah menjadi wilayah kekuasaan pribadi sang preman. Di usia 35 tahun, Ujang Ceker merasa dirinya tak terkalahkan. Ia percaya pasar itu akan selalu tunduk padanya. Setiap hari ia berkeliling sambil meneguk kopi hitam, menyeringai puas melihat para pedagang yang menunduk. Dalam benaknya, rasa takut orang-orang adalah lambang kejayaan. Kalau bukan aku yang kuasai, pasti orang lain yang bakal injak-injak mereka, katanya pada anak buahnya. Baginya, kekuasaan dan kekerasan adalah hukum yang paling jujur di dunia. Namun di balik kekuasaannya, ada masa lalu kelam yang jarang diketahui. Ujang tumbuh tanpa ayah, hidup di jalanan sejak remaja. Ia belajar bertahan dengan memukul duluan sebelum dipukul. Semua kekerasan yang ia lakukan kini terasa seperti pembalasan bagi masa kecilnya yang pahit. Hatinya telah mengeras seperti batu, dan pasar menjadi tempat ia menumpahkan dendam pada hidup. Pagi itu, suasana pasar tampak berbeda. Angin bertiup agak kencang, membuat spanduk dan plastik-plastik lapak berkibar tak menentu. Saat Ujang melangkah ke arah kios daging, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di sudut yang biasanya kosong, tampak seorang kakek tua sedang menatap potongan daging sapi dengan rapi di atas meja kayu sederhana. Wajahnya teduh, tubuhnya kurus tapi tegap, gerakannya tenang seperti orang yang sudah lama terbiasa bekerja berat. Ujang mengernyit, belum pernah ada penjual baru berani buka lapak di area itu tanpa izinnya. Siapa tuh, berani-beraninya buka lapak tanpa ngomong ke gue dulu? Geram Ujang dengan nada rendah namun mengancam. Para pedagang sekitar hanya saling pandang, tak ada yang berani menjawab. Kakek itu seolah tak peduli, tetap memotong daging dengan pisau besar yang kilaunya memantulkan cahaya matahari pagi. Pisau itu bergerak pelan tapi pasti, seolah diayunkan oleh tangan yang sangat berpengalaman. Rasa jengkel muncul di dada Ujang. Ia melangkah mendekat, menghentakkan kakinya kuat-kuat hingga meja lapak sebelah bergetar. Semua orang menahan napas, tapi kakek itu hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap Ujang dengan mata jernih yang membuat dada sang preman terasa aneh, seperti ditatap seseorang yang tahu segalanya tentang dirinya. "Pagi, nak, mau beli daging?" tanya si kakek dengan suara tenang dan dalam. Pertanyaan sederhana itu justru membuat amarah Ujang memuncak. Ia merasa dilecehkan. Tidak ada yang berani bicara padanya dengan nada seolah-olah ia cuma pembeli biasa. Tapi anehnya, dalam detik itu, entah kenapa tubuhnya seperti kehilangan keberanian untuk langsung bertindak. Sorot mata kakek itu tajam, namun penuh kedamaian, sebuah ketenangan yang terasa jauh lebih menakutkan daripada ancaman apapun yang pernah ia hadapi. Di pagi yang tampak biasa itu, tanpa disadari siapapun, pasar induk Cianjur baru saja kedatangan seseorang yang akan mengubah segalanya. Suasana pasar pagi itu terasa tegang sejak Ujang Ceker berhadapan langsung dengan kakek penjual daging yang baru. Para pedagang hanya berani mengintip dari balik lapak masing-masing, takut kalau sewaktu-waktu amarah Ujang meledak. Namun, kakek itu tetap tenang. Gerakannya tak berubah sedikit pun, seolah tak menganggap Ujang sebagai ancaman. Dengan sabar ia menimbang daging, membungkusnya untuk seorang ibu tua yang baru saja datang membeli. Bahkan ketika Ujang berdiri tepat di hadapannya, kakek itu tetap bersikap ramah. "Rezeki nggak akan salah alamat, nak," ucapnya pelan, membuat wajah Ujang semakin mengeras menahan marah. Ujang menggebrak meja kayu hingga pisau dan timbangan di atasnya bergetar. "Gue nggak peduli siapa lo, kek. Semua pedagang di sini harus izin sama gue kalau mau jualan. Bayar uang keamanan kalau nggak mau lapak lo hilang besok." Bentaknya lantang, membuat beberapa pedagang yang menonton dari jauh menunduk takut.
Namun, kakek itu hanya menghela napas, menatap Ujang tanpa sedikit pun gentar. Kau salah, Nak. Yang menjaga keamanan di pasar ini bukan manusia, tapi Tuhan, jawabnya dengan suara berat namun lembut. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Ujang. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. Tak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu sebelumnya, apalagi seorang kakek tua yang terlihat renta. Ia menatap tajam, mencoba menemukan rasa takut di wajah lawannya, tapi yang ia lihat justru ketenangan mendalam. Ketenangan yang membuatnya gelisah. Jangan sok bijak di depan gue, kek. Gue kasih waktu 1 hari. Kalau besok lo masih di sini, siap-siap lapak lo gue ratakan. Ancamnya sebelum berbalik meninggalkan tempat itu. Kakek Darsa, begitulah nama yang nanti akan dikenal di pasar itu, hanya tersenyum kecil. Ia tahu siapa Ujang Ceker, sudah mendengar namanya bahkan sebelum ia membuka lapak. Tapi ia datang bukan untuk menantang, melainkan untuk mencari ketenangan di usia senjanya. Kasihan anak muda itu, gumamnya dalam hati. Dia menegakkan kekuasaan di atas rasa takut, tapi lupa bahwa ketakutan bukanlah kekuatan sejati. Sambil membersihkan meja yang baru saja digebrak, ia kembali melayani pembeli lain yang datang tanpa sedikit pun terlihat gentar. Sementara itu, di sudut pasar, anak buah Ujang mulai berbisik-bisik. Mereka tak habis pikir bagaimana seorang kakek bisa membuat bos mereka kehilangan muka di depan umum. "Bang, kenapa nggak langsung hajar aja tadi?" tanya salah satu dari mereka. Ujang hanya diam, menyalakan rokoknya dengan tangan bergetar halus. Dalam hatinya, ada perasaan aneh, bukan takut, tapi semacam rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Tatapan mata kakek itu masih terbayang jelas, membuat dadanya terasa berat. Hari pun berganti. Keesokan paginya, ketika matahari baru muncul di balik atap pasar, Ujang datang lagi. Kali ini tanpa banyak bicara. Ia ingin memastikan bahwa ancamannya kemarin benar-benar dituruti. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat kakek itu masih berdiri di tempat yang sama, memotong daging dengan tenang seperti tak pernah terjadi apa-apa. Bahkan lapaknya kini dipenuhi pembeli. Beberapa pedagang tersenyum samar, seolah diam-diam mendukung keberanian si kakek. Ujang menggertakkan giginya. "Tua bangka ini cari mati," bisiknya pelan. Ia melangkah mendekat, sementara anak buahnya sudah bersiap di belakang, menunggu perintah. Tapi sebelum Ujang sempat bicara, kakek Darsa menatapnya lagi, kali ini dengan senyum yang hangat, bukan menantang. "Kau datang lagi, Nak. Barangkali hari ini kau memang perlu makan daging segar. Biar aku potongkan yang paling empuk." Kalimat sederhana itu membuat Ujang kembali terdiam. Di tengah pasar yang ramai dan bising, suasana mendadak terasa sunyi, seolah waktu berhenti sejenak. Dan di detik itulah, sesuatu di dalam diri Ujang bergetar, entah karena amarah, atau karena firasat bahwa kakek tua di depannya bukan manusia biasa. Pagi itu, udara pasar terasa panas meski matahari baru menampakkan diri. Langkah kaki Ujang Ceker terdengar keras di antara lorong-lorong yang sempit, setiap hentakannya membuat pedagang terdiam, seolah angin pun takut berembus. Di tangannya tergenggam sebungkus rokok kretek yang sudah setengah habis, bibirnya menyeringai penuh amarah. Ia masih mengingat jelas tatapan kakek penjual daging kemarin, tatapan yang membuat dadanya sesak, tatapan yang menantang tapi tanpa kebencian. Hari ini, beres sudah urusannya, gumam Ujang dingin. Saat tiba di lapak kakek Darsa, suasana pasar mendadak senyap. Beberapa pedagang pura-pura sibuk menata dagangan, tapi sebenarnya mereka menonton dengan cemas. Kakek Darsa tetap seperti biasa, berdiri tenang di belakang meja kayunya, memotong daging sapi dengan gerakan mantap. Darah segar menetes di papan, namun setiap potongannya terlihat sempurna, seperti dilakukan oleh tangan seorang ahli. "Kau masih di sini juga, kek?" Suara Ujang terdengar berat, mengandung kemarahan yang ditahan. Kakek Darsa menoleh perlahan, menatap Ujang dengan tatapan teduh yang sama seperti kemarin. "Aku sudah bilang, Nak. Aku hanya mencari rezeki halal. Tak ada niat mengganggu siapapun," jawabnya lembut. Suaranya begitu tenang hingga membuat Ujang semakin tersulut. Ia menepuk keras meja lapak, membuat beberapa potongan daging terjatuh ke tanah. "Rezeki halal, jangan sok suci lo di depan gue. Semua yang jualan di pasar ini harus bayar keamanan, ngerti lo? Bayar, atau gue ratain lapak lo sekarang juga." Kakek Darsa menatapnya lama, tanpa kata. Ada ketenangan yang aneh dalam sorot matanya, seperti laut yang dalam tanpa gelombang.
Ia lalu menunduk, mengambil daging yang jatuh, membersihkannya, dan meletakkannya kembali di meja. "Nak, jangan rusak tanganmu hanya untuk menguasai yang bukan milikmu," ucapnya lirih, seolah menasihati cucunya sendiri. Ujang mendengus marah. Ia merasa seolah sedang dihina, seolah kakek itu sedang menganggapnya anak kecil yang belum tahu dunia. Tanpa pikir panjang, Ujang mengangkat tangannya, berniat menamparkan wajah si kakek. Tapi entah kenapa, sebelum telapak tangannya sempat menyentuh, tubuhnya berhenti begitu saja. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan gerakannya. Matanya membulat, merinding tanpa tahu sebab. Ia berusaha memaksakan tangan itu bergerak, tapi urat-urat di lengannya malah menegang dan nyaris kram. Kakek Darsa hanya menatap, tanpa melakukan apapun. Tatapannya lembut, tapi ada sesuatu yang sangat kuat di balik ketenangan itu, sesuatu yang membuat Ujang mundur setapak tanpa sadar. "Anak muda," suara kakek itu terdengar rendah, tapi menggema di kepala Ujang, "jangan jadikan pasar ini tempat menebar takut. Karena kalau kau terus memaksa, kau akan menuai sesuatu yang tak bisa kau kendalikan." Kalimat itu seperti kutukan lembut yang menembus hati. Ujang menggertakkan giginya, lalu mendorong meja sekuat tenaga hingga terbalik. Daging-daging berhamburan, pisau jatuh dengan suara berdering, dan teriakan pedagang menggema di udara. Namun kakek Darsa tidak marah. Ia hanya berdiri tegak, menatap Ujang yang kini mundur beberapa langkah, wajahnya memerah karena campuran amarah dan rasa takut yang tak ia pahami. "Pergi, kek, gue nggak mau lihat lo lagi di pasar ini besok. Kalau lo masih di sini, gue pastiin lo nyesel," teriak Ujang, suaranya bergetar bukan hanya oleh emosi, tapi juga kegelisahan. Ia lalu berbalik pergi, menendang timbangan dan ember di jalan, berusaha menutupi kegugupannya sendiri. Para pedagang masih diam. Saat Ujang dan anak buahnya sudah menghilang, mereka perlahan mendekat ke lapak yang berantakan itu. Kakek Darsa tersenyum tipis, memunguti kembali potongan daging satu persatu tanpa mengeluh sedikit pun. "Tak apa," katanya pelan, "kadang, badai datang lebih dulu sebelum langit benar-benar cerah." Dan di balik ketenangan senyumnya, ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah kekuatan besar yang menunggu saatnya bangkit. Malam turun di atas pasar induk Cianjur. Lampu-lampu kios padam satu persatu, menyisakan aroma amis dari sisa dagangan yang belum terjual. Di sudut parkiran pasar, Ujang ceker duduk di atas motornya sambil menatap kosong ke tanah. Rokoknya sudah habis 3 batang, tapi kemarahannya belum juga padam. Bayangan wajah kakek Darsa terus menghantui pikirannya, tatapan mata tua itu, tenang tapi menekan, membuatnya merasa kecil untuk pertama kalinya dalam hidup. "Sial, siapa sebenarnya orang tua itu?" gumamnya dengan rahang mengeras. Anak buahnya, Jamie dan Tolek, berdiri di dekatnya, menunggu aba-aba. Mereka tahu betul, kalau Ujang diam terlalu lama, itu tanda bahaya. "Bang, gimana besok? Lapak kakek itu mau kita obrak-abrik aja?" tanya Jamie hati-hati. Ujang menghembuskan asap terakhir rokoknya, lalu menginjak puntungnya hingga padam. "Besok pagi, sebelum pasar rame, kita datengin dia. Kali ini gue sendiri yang turun tangan. Gue mau lihat sampai sejauh mana nyali orang tua itu," ucapnya dingin. Suaranya rendah, tapi penuh dendam yang membara. Namun, di balik kata-kata keras itu, hatinya sendiri sedang berperang. Ada sesuatu yang membuatnya tak tenang sejak tadi siang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kakek Darsa muncul, bukan seperti musuh, tapi seperti seseorang yang menatap jauh ke dalam dirinya. Tatapan itu membuat dada Ujang terasa sesak, seperti ada beban besar yang menekan jantungnya. Ia menepuk wajahnya sendiri, mencoba mengusir perasaan itu. Enggak mungkin gue takut sama kakek tua renta," katanya keras, seolah sedang menegaskan kepada dirinya sendiri. Di tengah malam yang sepi, angin berhembus membawa suara-suara aneh dari arah pasar. Seperti langkah kaki yang diseret, seperti bisikan lembut memanggil namanya. Ujang menoleh ke kanan kiri, tapi tak ada siapapun. Ia mendadak merinding. "Bang, lo kenapa?" tanya Tolek pelan. "Nggak apa-apa, mungkin cuma tikus," jawabnya cepat, meski suaranya sedikit bergetar. Ia lalu berdiri, menatap ke arah pasar yang gelap, dan untuk sesaat, ia merasa melihat bayangan kakek Darsa berdiri di kejauhan, memandang ke arahnya. Tapi begitu ia kedipkan mata, bayangan itu lenyap. Keesokan harinya, matahari baru saja muncul saat Ujang dan anak buahnya sudah berdiri di depan lapak daging itu.
Namun suasananya tidak seperti yang mereka bayangkan. Pasar justru terasa lebih tenang dari biasanya. Kakek Darsa sudah ada di sana, mengenakan pakaian sederhana dan peci hitam, memotong daging seperti biasa. Tidak ada ketakutan di wajahnya, tidak ada tanda bahwa ia akan lari. Justru ada senyum ramah yang membuat Ujang semakin muak. Lo bener-bener nggak ngerti, iya. Gue udah kasih peringatan, bentak Ujang sambil menendang kursi di dekatnya hingga terpental. Namun sebelum amarahnya meledak lebih jauh, kakek Darsa berkata pelan, "Anak muda, kalau kau terus hidup dengan cara seperti ini, kau tidak akan pernah menemukan tenang. Dunia akan terus melawanmu, sampai kau sendiri habis oleh kebencianmu." Kalimat itu sederhana, tapi menusuk dalam. Ujang berhenti sejenak, ada getaran di dadanya, tapi ia segera menepisnya. "Cukup, lo pikir gue mau diceramahin?" teriaknya sambil mengayunkan pukulan ke arah si kakek. Semua orang di pasar menahan napas. Tapi sebelum pukulan itu mengenai, kakek Darsa bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk tubuh setua itu. Tangannya menangkap pergelangan Ujang, hanya dengan satu sentuhan ringan. Namun efeknya luar biasa, Ujang merasa tangannya seperti dijepit oleh besi panas. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Tatapan kakek itu berubah tajam, sinar matanya berkilat bagai baja. "Kau belum tahu siapa yang kau hadapi, nak," ucapnya pelan namun tegas. Ujang terlepas dan mundur, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan rasa takut yang sesungguhnya. Ia tak percaya apa yang barusan terjadi, tubuhnya seperti kehilangan tenaga, sementara kakek itu tetap berdiri tegak, bahkan tanpa terlihat marah sedikitpun. Di sekitar mereka, para pedagang hanya bisa berbisik dan memandang ngeri. Dan di sanalah, di tengah pasar yang ramai itu, benih pertarungan besar antara Ujang Ceker dan kakek Darsa mulai tumbuh, sebuah duel yang kelak akan mengubah sejarah pasar itu selamanya. Malam itu, hujan turun deras di atas Cianjur. Petir menyambar, menerangi langit yang hitam pekat. Di dalam rumah kayu kecil di pinggir sungai, kakek Darsa duduk bersila di depan dupa yang menyala redup. Matanya terpejam, wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang bergolak. Ia tahu, pertemuannya dengan Ujang Ceker bukan kebetulan. Takdir sedang menggiringnya kembali ke masa lalu, masa ketika ia bukan sekadar penjual daging biasa, melainkan seorang pendekar yang disegani di dunia persilatan. Dulu, puluhan tahun silam, ia dikenal dengan nama Raden Darsa Wibisana, murid utama dari perguruan silat Pamengpek, sebuah aliran tua yang menekankan keseimbangan antara tenaga dalam dan keikhlasan hati. Darsa muda kala itu adalah pendekar yang gagah dan berani, menguasai jurus-jurus pamungkas yang ditakuti banyak orang. Namun di atas semua itu, ia adalah satu dari sedikit murid yang berhasil menguasai ajian Badarwesi, ilmu langka yang membuat tubuhnya sekeras baja dan tak mempan oleh senjata tajam. Namun, ilmu sekuat itu ternyata membawa kutukan tersendiri. Salah satu murid seperguruannya, bernama Rangga Wiratmaja, iri pada kekuatan Darsa. Suatu malam, Rangga mengkhianatinya, mencuri naskah ajian dari perguruan, dan dalam perebutan itu, anak sematawayang Darsa terbunuh tertusuk senjata sendiri. Sejak saat itu, hati Darsa hancur. Ia meninggalkan dunia persilatan dan memilih hidup sebagai orang biasa, berkelana dari kota ke kota, hingga akhirnya menetap di Cianjur. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tak lagi menggunakan ajian itu, untuk mengubur masa lalunya dalam-dalam. Tapi kini, setelah bertahun-tahun, dunia kembali memaksanya membuka pintu lama yang ingin ia lupakan. Tatapan mata Ujang Ceker, amarah dan kesombongan pemuda itu, mengingatkannya pada murid-murid muda yang dulu tersesat dalam haus kekuasaan. Zaman boleh berubah, gumamnya lirih di tengah suara hujan, tapi keserakahan manusia tetap sama. Asap dupa mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma cendana yang menenangkan. Di hadapannya tergeletak sebilah keris tua, peninggalan perguruan yang sudah lama ia simpan. Ia menatapnya dengan pandangan sedih. "Kau lagi-lagi menagih janjiku untuk bertarung, iya," bisiknya lirih pada pusaka itu. Hujan di luar semakin deras, dan di antara gemuruhnya, terdengar lirih doa dari bibirnya. Ia memohon ampun atas dosa-dosanya yang lalu, juga kekuatan yang kembali bangkit dari dalam tubuh tuanya. Sementara itu, di sisi lain kota, Ujang Ceker tak bisa tidur. Tangannya masih terasa sakit seperti dijepit besi. Ia memijatnya sambil memandangi telapak tangannya yang memerah. "Orang tua itu bukan manusia biasa," katanya lirih.
Tapi rasa takut di hatinya berubah menjadi kemarahan. Ia merasa dipermalukan di depan semua orang, dan harga dirinya sebagai penguasa pasar telah diinjak-injak. Ia bersumpah, besok kakek itu harus membayar mahal atas semuanya. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ada bagian kecil yang bergetar, seolah ada suara yang berbisik lembut, memperingatkannya untuk berhenti sebelum terlambat. Tapi Ujang Ceker sudah buta oleh ego. Ia tidak tahu bahwa orang tua yang akan ia hadapi esok hari bukan hanya seorang kakek penjual daging, melainkan bekas pendekar pamungkas, pemilik ajian Badar Wesi, yang tubuhnya sekeras baja dan hatinya sedalam samudra. Dan malam itu, ketika hujan mengguyur bumi tanpa henti, dua jiwa berbeda generasi, satu dikuasai dendam, satu dikuasai takdir, mulai bersiap menghadapi benturan besar yang tak bisa lagi dihindari. Pagi itu, langit Cianjur tampak muram. Awan hitam menggantung berat di atas pasar induk. Angin dingin berembus membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Para pedagang sibuk membuka lapak mereka, tapi wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara deretan kios sayur dan daging. Ujang Ceker datang lagi, katanya bawa banyak anak buah, ucap seorang ibu pedagang ikan dengan suara bergetar. Semua tahu, pagi ini bukan pagi biasa, ini adalah hari balas dendam yang sudah dijanjikan. Di ujung jalan pasar, suara deru motor mulai terdengar. 6 motor besar melaju perlahan, menebar ketakutan di setiap langkah. Ujang Ceker berada di depan, mengenakan jaket hitam dan kacamata gelap. Di tangannya tergenggam batang besi pendek, senjatanya yang terkenal. Wajahnya dingin, tanpa senyum, tapi sorot matanya menyala penuh amarah. Hari ini pasar ini bersih dari orang tua itu, katanya datar pada anak buahnya. Kalau dia melawan, hajar sampai nggak bisa berdiri. Suaranya pelan tapi membuat semua yang mendengar merinding. Saat mereka sampai di depan lapak daging, kakek Darsa sudah berdiri di sana. Tak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Ia hanya mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang sudah pudar warnanya. Di tangannya, pisau daging masih memantulkan cahaya pagi yang redup. "Nak, aku sudah bilang kemarin, jangan biarkan amarahmu menuntunmu. Ia akan menyesatkanmu ke jalan yang gelap," ucapnya lembut sambil menatap Ujang. Tapi kali ini, tak ada ruang bagi kata-kata. Ujang meludah ke tanah, lalu melangkah maju. "Cukup ceramahnya, Kek. Hari ini lo bayar lunas semua penghinaan lo kemarin." Ia mengangkat besi di tangannya dan menghantam meja lapak dengan keras. Meja itu hancur seketika, tapi kakek Darsa bahkan tidak bergerak. Ia berdiri tegak, menatap tanpa gentar. Beberapa pedagang menjerit dan menyingkir ke belakang, takut jadi korban. Anak buah Ujang mengepung, ada yang membawa golok, ada yang memegang rantai besi. Mereka berputar mengelilingi lapak kakek Darsa seperti sekawanan serigala lapar yang siap menerkam mangsanya. Namun, suasana berubah aneh ketika angin berembus kuat, kertas dan plastik beterbangan, udara terasa berat seolah menahan napas. Ujang memberi aba-aba dengan tangannya. "Serang!" teriaknya. Seketika 5 orang anak buahnya maju bersamaan, mengayunkan golok dan besi ke arah kakek Darsa. Namun yang terjadi membuat semua mata membelalak. Setiap senjata yang mengenai tubuh si kakek terpental seperti menabrak batu. Suara logam beradu dengan besi terdengar nyaring. Ujang terkejut, matanya membesar. Salah satu anak buahnya bahkan menjerit kesakitan karena goloknya patah di tengah. "Apa-apaan ini, Bang? Golok gue patah." Kakek Darsa menunduk perlahan, memungut sepotong kayu lapaknya yang hancur, lalu menatap Ujang dalam-dalam. "Aku sudah memperingatkanmu, Nak. Tapi kau memilih jalan kekerasan." Suaranya tetap lembut, tapi kini ada kekuatan misterius di baliknya. Udara di sekeliling mereka terasa bergetar, dan mata kakek itu seolah memancarkan cahaya keperakan. Tubuhnya tampak sedikit bersinar di bawah cahaya matahari yang menerobos awan, tanda ajian Badar Wesi mulai bangkit dalam dirinya. Anak buah Ujang ketakutan. Satu persatu mereka mundur, wajah mereka pucat. Tapi Ujang tetap berdiri, meski tangannya mulai gemetar. "Sihir apa ini?" teriaknya dengan suara parau. Kakek Darsa tidak menjawab, hanya melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah di bawah kakinya seperti bergetar halus. "Aku bukan datang untuk melukaimu," katanya, "tapi kalau kau terus memaksa, aku tak punya pilihan lain." Ujang menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang mulai menyesaki dadanya. Ia lalu menarik pisau ceker yang selalu disembunyikannya, senjata yang selama ini membuat semua orang tunduk padanya.
Dengan amarah membara, Ujang berlari dan berteriak, menghunus pisaunya ke arah dada kakek Darsa. Namun pisau itu tak pernah sampai. Begitu pisaunya menyentuh tubuh si kakek, terdengar bunyi nyaring seperti logam menabrak logam. Pisau itu terpental jauh, dan Ujang terjengkang ke belakang, menghantam tanah. Semua orang di pasar menahan napas. Kakek Darsa berdiri tegak, tubuhnya berkilau keperakan. Untuk pertama kalinya, semua orang menyadari, kakek tua itu bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga keadilan yang selama ini tersembunyi di balik wujud sederhana seorang penjual daging. Suasana pasar induk Cianjur berubah mencekam. Semua pedagang menyingkir sejauh mungkin, sebagian bersembunyi di balik tumpukan peti atau meja dagangan yang terbalik. Udara terasa berat, seolah menahan napas untuk menyaksikan dua kekuatan yang akan bertarung. Si preman bengis yang selama ini menebar teror, melawan kakek penjual daging yang ternyata menyimpan kekuatan ajian kuno. Ujang ceker bangkit dari tanah, wajahnya memerah oleh amarah dan rasa malu. "Kau pikir aku takut, kek? Cuma karena trik murahan itu," teriaknya sambil menatap kakek Darsa penuh benci. Kakek Darsa hanya menatap tenang. Tubuhnya masih berkilau lembut, cahaya keperakan dari ajian Badar Wesi menutupi kulitnya seperti lapisan baja. Ia menghela napas panjang, suaranya lirih namun tegas, "Anak muda, kebencianmu akan menuntunmu ke jurang kehancuran. Masih belum terlambat untuk berhenti." Tapi kata-kata itu justru menyulut api di dada Ujang. Dengan teriakan keras, ia melompat maju, mengayunkan rantai besinya ke arah kepala si kakek. Rantai itu berdesing di udara, cepat dan mematikan. Namun begitu menghantam, suaranya seperti menabrak tembok baja, TRANGG. Percikan api kecil muncul dari benturan itu. Ujang terperanjat, pergelangan tangannya terasa sakit karena getaran benturan yang luar biasa. Namun ia tak mau menyerah. Ia memutar tubuh, menghantam dari sisi lain, dari atas, dari bawah, tapi semuanya sama saja. Rantai itu tak mampu menembus kulit kakek Darsa sedikit pun. Di setiap pukulan yang gagal, wajah Ujang semakin dipenuhi amarah. "Setan tua, apa kau manusia atau besi hidup?" teriaknya frustasi. Darah menetes dari tangannya yang lecet, tapi ia terus menyerang, seperti orang kehilangan akal. Kakek Darsa hanya bergerak seperlunya, menangkis tanpa menyerang balik. Namun sorot matanya mulai berubah, bukan lagi penuh belas kasihan, melainkan tajam dan dingin. "Kau telah menabur ketakutan di pasar ini selama bertahun-tahun, nak," katanya pelan. "Kini tibalah waktunya kau memetik akibatnya." Dalam sekejap, tubuhnya bergetar halus, dan dengan gerakan cepat, ia menepiskan rantai yang meluncur ke arahnya. Rantai itu melingkar di tangan kakek Darsa, lalu ditarik kuat. Tubuh Ujang tersentak maju, kehilangan keseimbangan. Dalam satu gerakan ringan, kakek Darsa mendorong dadanya, dan Ujang terhempas jauh, menabrak gerobak buah hingga kayunya pecah berantakan. Pedagang-pedagang yang menyaksikan menahan napas. Suara bisik-bisik menggema, "Ya Allah, si kakek itu sakti beneran, itu bukan orang biasa, ajian Badar Wesi," katanya begitu, namun Ujang bangkit lagi. Wajahnya kini berlumur darah, tapi matanya menyala seperti bara api. Ia mengeluarkan senjata terakhirnya, sebilah golok besar yang selama ini disimpannya di balik jaket. "Kalau begitu, kita lihat seberapa kuat besi di tubuhmu, kek," katanya dengan tawa menakutkan. Ia berlari, menebas ke arah leher kakek Darsa dengan seluruh tenaga yang tersisa. Namun hasilnya justru membuat semua orang ternganga. Begitu golok itu mengenai tubuh si kakek, terdengar dentuman keras seperti logam menempa logam. Golok itu patah menjadi dua, terlempar dari tangannya. Sekilas, tubuh kakek Darsa tampak diselimuti aura perak yang bergetar pelan, seperti baja yang hidup. Ia menatap Ujang, lalu berkata perlahan, "Ajian Badar Wesi bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi yang lemah. Tapi bila kezaliman terus dipelihara, maka besi ini bisa menjadi murka." Tangan kakek Darsa perlahan mengepal, lalu dengan satu gerakan halus, ia mengayunkan tinjunya ke udara. Angin berdesir tajam, dan tanpa sempat menghindar, tubuh Ujang terpental lagi ke belakang, menghantam tumpukan karung beras. Debu beterbangan kemana-mana, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, tapi ia masih mencoba berdiri. Belum selesai," desisnya dengan suara parau, tapi matanya mulai kehilangan fokus. Kakek Darsa hanya menggeleng pelan. "Istirahatlah, nak, semoga kau menemukan cahaya di jalan yang gelap ini." Namun sebelum kakek itu pergi,
Ujang menatapnya dengan mata merah menyala. Aku akan kembali, Kek, aku akan datang lagi. Dan saat itu, kau yang akan jatuh di kakiku, katanya serak sebelum tubuhnya tumbang, pingsan di tanah. Kakek Darsa menatapnya lama, lalu berbalik meninggalkan kerumunan yang hening. Di belakangnya, pasar Cianjur kembali bergemuruh dengan bisik-bisik ketakutan dan kekaguman. Hari itu, semua orang tahu, legenda baru telah lahir di pasar induk Cianjur. Malam itu, langit Cianjur seperti dilumuri darah. Awan pekat menutup rembulan, dan hujan rintik turun perlahan, membasahi jalan-jalan pasar yang kini sunyi. Di salah satu gubuk tua di pinggir kota, Ujang Ceker terbaring di ranjang reot, tubuhnya penuh luka lebam. Nafasnya tersengal, tapi matanya terbuka lebar menatap langit-langit, menyimpan bara dendam yang tak padam. Kakek sialan, aku akan buat lo berlutut, gumamnya dengan suara serak. Tangannya mengepal kuat, sementara rasa sakit di dadanya hanya menambah amarah yang membakar jiwanya. Beberapa anak buahnya duduk di dekatnya, wajah mereka tegang. Bang, udah cukup, itu orang tua bukan manusia biasa, ujar salah satu dengan nada takut. Tapi Ujang langsung bangkit, menatapnya dengan mata merah menyala. Diam lo, gue nggak butuh orang penakut. Dia udah mempermalukan gue di depan semua orang pasar. Gue nggak akan tenang sebelum lihat dia mati di kaki gue sendiri. Suaranya menggelegar, membuat anak buahnya terdiam ketakutan. Malam itu, rasa malu dan sakit hati berubah menjadi dendam yang nyaris gila. Beberapa hari kemudian, Ujang mendatangi seseorang yang dikenal sebagai dukun paling berbahaya di pelosok Cianjur Selatan, Ki Sangkala, pria tua berjubah hitam yang tinggal di tengah hutan bambu. Desas-desus mengatakan, Ki Sangkala bisa memanggil roh-roh jahat dan memberi kekuatan gelap kepada siapapun yang berani membayar dengan jiwa. Ujang tiba di tempat itu dengan langkah terlatih, diiringi dua orang anak buahnya. Bau dupa dan tanah basah menyambutnya. Aku tahu siapa yang kau cari, suara Ki Sangkala bergema dari balik asap kemenyan. Kakek tua berajian baja, bukan. Ujang menatap tajam. Ya, gue mau kalahin dia. Gue mau dia mati. Lo bantu gue, katanya dengan nada marah. Dukun tua itu tertawa lirih, suaranya serak dan menyeramkan. Kau manusia penuh amarah, darahmu mendidih oleh dendam. Cocok untuk menerima ajian kala ireng, ajian terkutuk yang bahkan setan pun segan memandang. Ujang menelan ludah, tapi kepalanya menunduk, tanpa ragu. Gue nggak peduli, asal gue bisa ngebunuh dia. Ki Sangkala tersenyum bengis, lalu mulai menggoreskan pisau kecil ke telapak tangan Ujang. Darah menetes ke wadah berisi minyak hitam pekat, dan udara di sekeliling berubah dingin menggigit. Mantra-mantra kuno mulai dilantunkan. Api lilin menari liar, dan bayangan di dinding tampak hidup, menjerit tanpa suara. Ujang menggigil, tubuhnya bergetar hebat saat Ki Sangkala menempelkan abu hitam ke dadanya. Mulai sekarang, darahmu bukan darah manusia, tapi darah kegelapan. Tapi ingat, harga dari kekuatan ini adalah jiwamu sendiri. Ujang hanya tertawa pelan, meski matanya kini tampak hitam berkilat. Jiwa gue udah lama hilang, Ki. Yang ada cuma dendam. Dan saat itu, angin bertiup kencang, membuat semua lampu minyak padam dalam sekejap. Ketika pagi menjelang, Ujang keluar dari hutan dengan tubuh berbeda. Tatapannya tajam, wajahnya lebih kelam, dan aura aneh mengelilinginya. Burung-burung di pepohonan berhamburan begitu ia lewat. Anak buahnya yang menunggu di luar menatap dengan ngeri. Bang, lo kenapa matanya hitam semua? Tanya salah satu. Ujang hanya menyeringai, memperlihatkan gigi yang kini tampak seperti terlapisi logam hitam. Mulai hari ini, gue bukan Ujang yang dulu, katanya pelan tapi tegas. Gue akan jadi neraka buat kakek itu. Sementara itu, di pasar induk, kakek Darsa bisa merasakan perubahan di udara. Ia sedang membersihkan meja dagingnya ketika angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat nyala lampu minyak bergetar. Ia menatap jauh ke arah barat, ke arah hutan tempat Ki Sangkala tinggal. Astagfirullah, bisiknya lirih. Langit memberi tanda, kegelapan telah bangkit. Ia tahu, perang belum selesai. Ujang Ceker telah kembali, tapi kali ini bukan hanya sebagai preman, melainkan sebagai manusia yang telah menjual jiwanya pada kegelapan. Subuh baru saja merekah di Cianjur, namun udara terasa tak seperti biasanya. Kabut turun tebal menyelimuti pasar induk, dan aroma amis besi seolah memenuhi setiap sudut. Para pedagang yang hendak membuka lapak tiba-tiba berhenti, merasa ada sesuatu yang aneh. Dari ujung jalan pasar,
siluet seseorang berjalan pelan menembus kabut. Langkahnya berat, tapi mantap, dan setiap langkahnya membuat udara bergetar halus. Ketika sosok itu semakin dekat, orang-orang mulai berbisik ketakutan. "Itu, Ujang Ceker," suara seseorang bergetar, tapi wajah Ujang yang kini muncul dari balik kabut bukan lagi seperti dulu. Matanya legam sepenuhnya, kulitnya tampak kelam, dan di tangannya tergenggam rantai hitam berasap samar. Kakek Darsa yang saat itu baru tiba di lapak dagingnya langsung berhenti di tempat. Ia menatap sosok yang datang itu dengan mata tajam penuh waspada. "Astagfirullah, jadi benar kau datang lagi, Nak," ucapnya perlahan. Ujang tersenyum miring, tapi senyum itu dingin dan menakutkan. "Lo pikir gue bakal nyerah cuma gara-gara ajian murahan lo itu, kek?" Suaranya kini berat dan menggema aneh, seolah dua suara keluar bersamaan dari mulutnya. "Sekarang gue udah dapat kekuatan baru, yang bahkan besi lo nggak akan bisa lawan." Di belakangnya, bayangan seperti asap hitam menari liar, mengikuti gerak tubuhnya. Kakek Darsa menatapnya dengan iba. "Kau telah bermain dengan kekuatan yang bukan milik manusia. Ajian Kala Ireng itu ajian terkutuk, Nak. Ia akan memakan jiwamu sendiri." Tapi Ujang hanya tertawa, suaranya bergemuruh seperti petir di langit. "Jiwa gue udah gue jual, kek. Yang gue mau cuma satu, lihat lo jatuh di kaki gue." Dengan itu, ia mengayunkan rantai hitamnya dengan keras. Rantai itu meluncur seperti ular hidup, menghantam meja lapak kakek Darsa hingga kayunya hancur berkeping-keping. Percikan api muncul di udara. Suara benturan itu membuat semua pedagang menjerit dan berlarian menyelamatkan diri. Kakek Darsa menatap sekeliling pasar yang kini kacau. Ia menghela napas panjang, lalu merapalkan doa dalam hati. "Ya Allah, lindungilah mereka yang tak bersalah." Tubuhnya mulai bergetar, dan cahaya perak perlahan muncul dari pori-porinya. Ajian Badar Wesi kembali bangkit, membungkus tubuhnya dalam sinar yang menenangkan tapi kokoh seperti baja. Ia menatap Ujang dengan tenang, "Kalau memang kau sudah menyerahkan jiwamu pada kegelapan, maka biarlah besi dan doa ini menjadi cahaya terakhir yang akan kau hadapi." Ujang meraung keras, matanya semakin merah menyala. Ia berlari cepat ke depan, rantainya melesat ke segala arah, menghantam udara dengan kekuatan setan. Setiap kali rantai itu menghantam tubuh kakek Darsa, terdengar bunyi besi beradu keras, terang. Terang, tapi tak satu pun mampu melukainya. Ujang menggeram, lalu dengan amarah yang tak terkendali, ia mengeluarkan kedua tangannya yang kini berselimut aura hitam pekat, lalu menepukkan ke tanah. Tanah bergetar, dan retakan-retakan hitam muncul, menyebar seperti urat darah. Dari dalam celah itu, keluar asap pekat dan suara lirih seperti jeritan arwah. Kakek Darsa berdiri tegak, memejamkan mata. "Ya Allah, kegelapan ini sudah terlalu dalam." Ia lalu membuka matanya, dan cahaya perak di tubuhnya semakin terang, menembus kabut dan asap hitam yang menyelimuti pasar. Dua kekuatan bertabrakan, hitam dan perak, panas dan dingin, kejahatan dan kebenaran, membuat udara bergetar hebat. Suara benturan spiritual menggema, membuat genteng pasar berjatuhan dan burung-burung beterbangan dari atap. Para pedagang yang menonton dari jauh hanya bisa berdoa dengan gemetar, menyaksikan pasar mereka menjadi medan pertempuran dua dunia. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali rantai Ujang meluncur, cahaya perak kakek Darsa menangkisnya. Setiap pukulan kakek Darsa, asap hitam menahan dengan kekuatan iblis. Tapi dalam hatinya, kakek Darsa tahu, ajian Badar Wesi hanyalah tameng, bukan senjata untuk membunuh. Ia tak ingin melukai Ujang, hanya ingin menyadarkannya. Namun Ujang sudah bukan manusia sepenuhnya. Di matanya hanya ada amarah dan kehancuran. "Gue nggak akan berhenti, kek. Gue akan hancurin lo sampai nggak ada yang tersisa," raungnya, sebelum menghantam tanah sekali lagi dengan kekuatan yang membuat seluruh pasar bergetar seperti gempa. Debu tebal menyelimuti udara, cahaya dan asap bertabrakan, membuat penglihatan seolah tertelan kabut. Saat debu mulai mereda, terlihat Ujang berdiri di tengah reruntuhan dengan napas memburu, sementara kakek Darsa berlutut menahan tenaga. Tapi di mata kakek itu tidak ada ketakutan, hanya kesedihan mendalam. "Kau benar-benar telah menjadi budak amarahmu, Nak," katanya lirih. Ujang hanya menyeringai kejam. "Dan sekarang, waktunya lo ngerasain neraka gue, kek." Suasana mencekam pun kembali menebal, menandakan bahwa pertempuran mereka baru saja memasuki babak yang lebih kelam dari sebelumnya. Langit Cianjur menghitam pekat seolah menolak menyaksikan pertarungan itu. Petir menyambar di kejauhan,
dan pasar induk kini berubah menjadi lautan debu dan reruntuhan. Ujang Ceker berdiri di tengah puing, tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang menggulung seperti naga. Suaranya berubah menjadi dalam dan bergema, bukan lagi suara manusia. Kakek tua, lo pikir cahaya kecil lo bisa ngalahin kekuatan neraka ini? Teriaknya, matanya berkilat merah darah. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dari telapak tangannya muncul pusaran energi hitam berputar liar, mengisap udara di sekitarnya hingga genteng-genteng beterbangan. Kakek Darsa berdiri tegak di seberang, tubuhnya tetap diselimuti cahaya keperakan ajian Badar Wesi. Tapi wajahnya kini tampak lelah, napasnya berat, dan matanya sendu. Ia tahu Ujang sudah tak lagi menjadi manusia biasa. "Nak Ujang," katanya lirih namun tegas, "kekuatan yang kau panggil bukan untuk manusia. Itu akan membakar tubuhmu sendiri." Tapi Ujang tak mendengar. Ia sudah tenggelam dalam amarah, dan setiap kata yang diucapkan kakek Darsa hanya menjadi bahan bakar bagi dendamnya. Dengan teriakan menggelegar, Ujang melemparkan pusaran energi hitam itu. Tanah berguncang, dan ledakan dahsyat menggema seperti petir menyambar bumi. Asap pekat dan debu menutupi seluruh pasar, membuat siang seolah menjadi malam. Banyak pedagang yang menjerit dari kejauhan, berlari meninggalkan barang dagangan mereka. Tapi saat asap mulai menipis, terlihat sosok kakek Darsa masih berdiri, meski sebagian bajunya hangus terbakar. Aura perak di sekelilingnya bergetar, menahan kehancuran itu dengan sisa tenaganya. "Allahu Akbar," bisiknya, sebelum cahaya peraknya kembali menyala lebih terang. Kakek Darsa menatap Ujang yang kini tertawa histeris. "Lihat, kek, gue nggak bisa dikalahin. Gue udah lebih kuat dari siapapun." Tapi tiba-tiba, tawa itu berubah menjadi jeritan. Asap hitam dari tubuhnya mulai menggeliat aneh, seperti ular yang mencoba keluar dari kulitnya sendiri. Suara Kisangkala menggema dari dalam pikirannya, "Kau terlalu banyak menampung amarah, Ujang. Ajian Kala Ireng mulai menelanmu." Tubuh Ujang bergetar hebat, darah mulai mengalir dari matanya. Tapi dengan sisa kesadarannya, ia berteriak, "Gue nggak peduli. Selama gue bisa bunuh dia, gue rela mati." Melihat itu, kakek Darsa menatap langit, menutup mata, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghentikan anak yang tersesat ini." Tangan tuanya perlahan menggenggam udara, dan cahaya perak di sekitarnya berubah menjadi pusaran kecil di telapak tangannya. Suasana seketika menjadi hening, angin berhenti, debu mengendap, dan seolah waktu ikut menahan napas. "Ajian Badar Wesi bukan untuk menyerang," gumamnya, "tapi kali ini, demi menyelamatkan nyawa banyak orang, aku harus menggunakannya." Ia membuka matanya yang kini berkilau terang seperti baja panas, lalu melangkah maju dengan mantap. Ujang melompat tinggi, menghantam dengan tenaga terakhir yang dimilikinya, sementara kakek Darsa menatap lurus, mengayunkan tangan perlahan. Dua kekuatan itu bertabrakan di udara, BOOMMM. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh pasar. Cahaya putih dan hitam berputar saling menelan, menciptakan badai energi yang menghancurkan apapun di sekitarnya. Batu beterbangan, kayu terpental, dan tanah bergetar seperti gempa. Dari kejauhan, terlihat dua sosok terlempar ke arah berlawanan. Ujang terhempas keras ke tembok pasar, sementara kakek Darsa tersungkur di tanah, darah mengalir di sudut bibirnya. Pasar berubah menjadi sunyi, hanya suara hujan yang mulai turun perlahan, memadamkan bara api dan menenangkan debu yang beterbangan. Dari antara reruntuhan, Ujang berusaha bangkit. Tubuhnya kini tak lagi sepenuhnya manusia, separuh wajahnya menghitam, matanya merah menyala, dan suaranya seperti dua orang berbicara bersamaan. "Kakek sialan, gue belum kalah," katanya pelan tapi penuh kebencian. Kakek Darsa mengangkat kepala, menatapnya dengan iba. "Nak, tubuhmu sudah bukan milikmu lagi. Setan itu sudah menelan separuh jiwamu." Ujang tertawa getir, darah menetes dari bibirnya. "Kalau begitu, gue akan bawa dia sekalian buat lo, kek." Ia mulai melangkah maju lagi, tapi tubuhnya goyah. Dari dalam tubuhnya, asap hitam mulai menyembur liar, seperti makhluk yang ingin keluar. Jeritannya menggema di seluruh pasar, mengerikan dan memilukan sekaligus. Kakek Darsa menggigit bibir, menatap dengan sedih. Ia tahu, pertempuran belum selesai, tapi kini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah pertarungan antara cahaya dan kegelapan untuk merebut kembali jiwa manusia yang telah hilang dalam amarahnya sendiri. Hujan semakin deras mengguyur pasar yang kini berubah menjadi puing dan genangan lumpur.
Suara gemericik air bercampur dengan erangan lirih dari para pedagang yang masih bersembunyi di kejauhan. Di tengah reruntuhan itu, Ujang Ceker berdiri dengan tubuh bergetar hebat. Asap hitam terus menyembur dari punggungnya, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang menjerit tanpa suara. Matanya kini benar-benar kehilangan cahaya manusia. "Gue nggak butuh siapa-siapa lagi," gumamnya pelan, tapi suara itu terdengar seperti gema dari neraka. Kakek Darsa perlahan bangkit, menahan rasa sakit di dada. Tubuh tuanya luka parah, tapi sorot matanya masih tegas. Ia tahu ini bukan lagi Ujang yang ia kenal. Yang berdiri di hadapannya kini hanyalah cangkang yang dikuasai kegelapan. "Ki Sangkala telah menguasaimu sepenuhnya," ujar kakek Darsa lirih. "Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati dalam keadaan seperti ini." Ia menatap langit, berdoa dalam hati, lalu menatap lurus ke arah Ujang yang kini perlahan melayang beberapa jengkal di atas tanah, dikelilingi pusaran hitam. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Ujang terdengar tawa menggelegar, bukan tawa manusia. "Hahaha, Darsa, akhirnya kita bertemu lagi." Suara itu berat dan menggema, penuh kebencian purba. Kakek Darsa terkejut, menatap tajam. "Sangkala, jadi benar kau yang merasuki anak ini." Suara itu tertawa lagi, "Anak ini yang memanggilku. Aku hanya memenuhi janjiku, kekuatan tanpa batas, dengan harga jiwanya sendiri." Ujang menjerit, tangannya mencengkeram kepalanya sendiri, mencoba melawan, tapi semakin ia berontak, semakin dalam ia tenggelam dalam bayangan hitam itu. Angin berhembus kencang, membuat genteng-genteng pasar beterbangan. Kakek Darsa menutup matanya, lalu bersila di atas tanah yang basah. Ia mulai melantunkan doa dan mantra kuno, gabungan antara zikir dan ajian warisan perguruan silat lama. "Ya Nurul Haq, terangilah jalan yang gelap ini." Cahaya putih mulai keluar dari tubuhnya, memantul di genangan air hujan, menciptakan lingkaran bercahaya yang melindungi sekelilingnya. Namun Ki Sangkala membalas dengan gelombang hitam yang menelan cahaya itu sedikit demi sedikit. Pertarungan kembali dimulai, bukan dengan pukulan, melainkan dengan benturan kekuatan spiritual. Cahaya putih dan hitam saling dorong, memecah udara hingga menimbulkan suara menggelegar. Setiap kali cahaya kakek Darsa melemah, bayangan di tubuh Ujang semakin kuat, dan tawa iblis itu makin keras. "Kau sudah tua, Darsa. Kau pikir doa-doa itu masih bisa menahan neraka?" teriak Ki Sangkala. Tapi kakek Darsa membuka matanya dan menjawab lirih, "Doa tidak pernah lemah, selama diucapkan dengan hati yang bersih." Ujang menjerit lagi. Tubuhnya kini separuh berubah menjadi sosok iblis, kulitnya menghitam, urat-urat menonjol, dan sayap bayangan muncul di punggungnya. Ia menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, menciptakan gelombang kejut yang membuat semua bangunan pasar runtuh. Tapi dari tengah kehancuran, kakek Darsa tetap berdiri tegak. Ia menggenggam tasbih di tangannya, lalu melangkah maju meski darah mengalir di kakinya. "Aku tak akan melawanmu, Ujang," katanya lirih. "Aku hanya akan membebaskanmu." Saat kata-kata itu keluar, cahaya perak dari tubuh kakek Darsa kembali menyala terang. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi sosok bayangan putih, wujud muda dirinya sendiri, simbol dari roh ajian Badar Wesi yang sempurna. Ki Sangkala menjerit marah, mencoba menelan cahaya itu, tapi kali ini gagal. Dalam ledakan cahaya, dua kekuatan itu bertabrakan lagi, menciptakan badai besar yang menyapu seluruh pasar. Ketika badai mereda, hanya dua sosok yang tampak. Kakek Darsa tersungkur lemas di tanah, sementara Ujang terbaring tak sadarkan diri. Asap hitam perlahan menghilang, dan langit mulai terang kembali. Hujan reda, kakek Darsa mendekati Ujang, menatap wajahnya yang kini kembali seperti manusia. "Kau bebas, Nak," bisiknya dengan senyum haru. Namun sebelum sempat menyentuhnya, tubuh kakek Darsa goyah, darah mengucur dari dadanya. Ia tersenyum lemah, memejamkan mata, dan berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, tugas hamba telah selesai." Pagi perlahan datang, menyapu sisa malam kelam yang baru saja meninggalkan jejak kehancuran di pasar induk Cianjur. Sinar mentari menembus kabut tipis, memantul di atap-atap seng yang hancur. Di tengah reruntuhan itu, seekor burung gereja hinggap di tiang kayu yang patah, menciptakan keheningan aneh setelah badai besar. Di sanalah, tubuh renta kakek Darsa terbaring dengan wajah damai, sementara tak jauh darinya, Ujang Ceker perlahan sadar dari pingsan. Ia menatap sekeliling dengan pandangan kosong, dadanya naik turun berat, dan air hujan terakhir menetes di wajahnya seperti air mata alam. Ujang berusaha bangkit,
namun tubuhnya lemah. Ia meraba tanah, mencari pegangan, sampai akhirnya pandangannya berhenti pada sosok kakek Darsa yang tak bergerak. "Kakek," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Ia menyeret tubuhnya mendekat, lututnya bergetar, dan air matanya mulai menetes tanpa sadar. "Kakek, bangun, Kek, ayo bangun, gue udah sadar sekarang," suaranya bergetar, setengah memohon, setengah menyesal. Tapi kakek Darsa tetap diam, wajahnya tenang seolah tengah tidur dalam kedamaian abadi. Ingatan demi ingatan berkelebat di kepala Ujang, saat ia memalak sang kakek, saat ia menendang lapak dagingnya, saat tawa sombongnya menggema di pasar. Semua itu kini terasa seperti dosa yang tak mungkin ditebus. Ia menatap tangannya yang dulu memukul tanpa ampun, kini gemetar seperti tangan anak kecil yang kehilangan arah. Kenapa lo masih nolong gue, Kek?" Suaranya serak, penuh luka batin. "Gue udah hancurin hidup lo, tapi lo malah nyelametin gue." Tiba-tiba, dari balik reruntuhan, beberapa pedagang mulai berdatangan. Mereka melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu parubaya berbisik lirih, "Kakek Darsa, dia nyelametin kita semua." Ujang mendengar kata-kata itu, dan hatinya semakin perih. Ia menunduk, menggenggam tangan kakek Darsa yang dingin, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa, bukan untuk kekuatan, bukan untuk kemenangan, tapi untuk ampunan. "Ya Tuhan, kalau lo masih mau dengar orang kayak gue, tolong terima dia di sisimu." Langit seakan menjawab doanya. Sinar mentari jatuh tepat di wajah kakek Darsa, membuatnya tampak bercahaya. Angin bertiup lembut, menggerakkan ujung sarungnya yang robek, seolah alam sendiri sedang memberi penghormatan. Ujang hanya bisa menunduk, menahan tangis yang pecah begitu saja. Hatinya kini benar-benar remuk. Semua kekuasaan, kekuatan, dan dendam yang dulu ia banggakan kini tidak berarti apa-apa dibandingkan satu hal sederhana, kebaikan seorang kakek yang mengorbankan nyawa demi menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Ujang perlahan menggali tanah dengan tangannya sendiri. Setiap genggam tanah terasa berat seperti beban dosanya. Ia menguburkan kakek Darsa di tepi pasar, di bawah pohon mangga tua tempat sang kakek dulu sering beristirahat sambil tersenyum kepada para pembeli. Para pedagang membantu dalam diam, sementara suara azan dari kejauhan mulai terdengar, menggema lembut di antara reruntuhan. Saat doa penguburan usai, Ujang menatap nisan sederhana dari batu bata retak dan berbisik lirih, "Gue janji, Kek, gue nggak bakal jadi orang yang sama lagi." Sore itu, Ujang duduk lama di samping kubur sang kakek. Ia menatap langit yang mulai memerah, seperti luka yang sedang disembuhkan oleh waktu. Di dadanya, ia masih merasakan bekas panas ajian kegelapan yang perlahan memudar, digantikan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia tahu, hidupnya kini hanyalah untuk menebus dosa. Dan meski ia tak akan pernah bisa menghapus masa lalunya, setidaknya ia bisa menjaga warisan terakhir. Kakek Darsa, keberanian untuk menjadi manusia yang benar. Sebelum malam tiba, Ujang bangkit dan berjalan meninggalkan pasar. Ia melewati sisa-sisa lapak yang terbakar, menatap setiap sudut dengan pandangan hampa tapi penuh tekad baru. Di belakangnya, bayangan kakek Darsa seolah tersenyum lembut di antara cahaya senja, mengiringi langkah sang mantan preman yang kini memulai perjalanan penebusan. Di bawah langit Cianjur yang kembali cerah, kisah dua jiwa itu pun berakhir, satu pergi dengan damai, dan satu lagi berjalan menuju cahaya. Hari-hari berlalu sejak kepergian kakek Darsa, tapi bayangan tentang kejadian di pasar induk Cianjur masih terus menghantui Ujang Ceker. Setiap malam, ia bermimpi melihat wajah sang kakek tersenyum lembut sambil berkata, "Jadilah pelindung, bukan perusak." Kalimat itu menancap dalam-dalam di hatinya. Dulu, pasar ini adalah tempat Ujang menebar ketakutan, tapi kini ia berdiri di tengahnya dengan hati yang gemetar, berjanji untuk menjadikannya tempat kedamaian. Rasa sesal dan kehilangan yang begitu dalam berubah menjadi tekad kuat untuk menebus dosa. Pagi itu, Ujang memulai hari dengan membersihkan puing-puing pasar. Tangannya yang dulu sering meninju dan merampas, kini digunakan untuk memikul papan, memperbaiki kios, dan menolong para pedagang. Orang-orang menatapnya dengan tatapan campur aduk, ada yang takut, ada yang masih marah, tapi banyak juga yang mulai menaruh iba. "Bang Ujang, beneran berubah ya?" tanya seorang pedagang sayur ragu. Ujang hanya tersenyum kecil, "Kalau gue bilang udah berubah, belum tentu lo percaya. Tapi biar waktu yang buktiin." Hari demi hari, perubahan itu mulai terlihat. Ia menolak setiap ajakan teman lamanya untuk kembali ke dunia gelap.
Beberapa preman lain mencoba mengambil alih pasar, tapi Ujang menghadang mereka sendirian, bukan dengan pukulan, tapi dengan kata-kata. "Dulu gue kayak kalian," katanya tegas, "dan gue tahu ujungnya cuma dua, mati atau nyesel." Wibawanya yang dulu menakutkan kini berubah menjadi karisma penuh penyesalan. Lambat laun, pasar yang dulu dikenal keras berubah menjadi tempat yang lebih damai. Namun, di balik ketenangan itu, Ujang tahu masih ada bayangan masa lalunya yang belum selesai. Beberapa anak buah lamanya, yang dulu setia padanya, kini berbalik menjadi musuh karena merasa dikhianati. Mereka masih menebar teror di sekitar pasar kecil di pinggiran kota. "Ujang udah lembek," kata mereka sinis. "Preman tobat, hahaha, nggak ada cerita kayak gitu." Ujang mendengar kabar itu dan hanya menatap langit, berbisik lirih, "Kalau memang takdirnya begitu, biar gue tanggung semuanya sendiri." Suatu sore, sekelompok preman itu datang ke pasar utama, menantang Ujang di depan semua orang. Mereka menghancurkan lapak, melempar buah dan sayur, membuat pedagang panik. Ujang datang berjalan pelan, wajahnya tenang. "Gue nggak mau berantem," katanya. Tapi pemimpin mereka, Arif si janggut, tertawa mengejek, "Lu pikir lo masih bisa jadi orang suci, Yang? Lo tuh iblis pasar yang berubah kulit doang." Seketika suasana menegang. Ujang menarik napas panjang, menatap semua pedagang yang ketakutan, dan dengan suara berat berkata, "Kalau darah gue bisa jadi penghapus dosa masa lalu, biar gue tumpahin sekarang." Pertarungan pun pecah. Meskipun Ujang berusaha menahan diri, pukulan demi pukulan tetap menghantam tubuhnya. Tapi kali ini ia tidak melawan dengan kebencian, melainkan dengan keteguhan hati. Ia hanya bertahan, menahan setiap serangan tanpa membalas satupun. Pedagang berteriak histeris, "Bang Ujang, lawan." Tapi Ujang hanya menjawab pelan, "Cukup sudah, gue capek jadi setan." Hingga akhirnya, saat Arif hendak memukul dengan besi, Ujang menangkis dan hanya mendorongnya jatuh. "Pergi, dan jangan balik lagi," katanya lirih. Dalam tatapan Arif yang gemetar, ia melihat sesuatu yang dulu ada di dirinya sendiri, kebencian tanpa arah. Ketika keributan usai, Ujang tersungkur, darah menetes dari keningnya. Para pedagang berlari menolong. Seorang ibu tua menangis, "Bang Ujang, kenapa nggak lawan?" Ia hanya tersenyum lemah, "Karena kakek itu udah ngajarin gue, menangin hati orang itu lebih berat daripada menangin perkelahian." Hujan turun perlahan, seolah langit kembali ikut menangis bersama mereka. Sore itu, untuk pertama kalinya, semua pedagang di pasar induk Cianjur menundukkan kepala bukan karena takut, tapi karena hormat. Ujang Ceker, preman yang dulu jadi momok menakutkan, kini menjadi penjaga pasar yang mereka percayai. Dan di tengah rinai hujan, ia menatap nisan kakek Darsa yang tak jauh dari sana, berbisik lirih, "Kek, gue nggak akan nyia-nyiain hidup kedua ini. Gue janji." Malam kembali turun di Cianjur. Angin berdesir dingin melewati reruntuhan pasar lama, tempat segala tragedi bermula. Ujang duduk sendirian di bawah pohon mangga tempat makam kakek Darsa berada. Lampu minyak di sampingnya bergoyang diterpa angin, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya penanda kehidupan. Namun malam itu berbeda, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan. Ia menatap langit, lalu menunduk pada nisan sederhana itu. "Kek, kayaknya belum selesai," gumamnya lirih, ketika dari arah barat terdengar suara gonggongan anjing yang tiba-tiba berhenti serempak. Tanah di sekitar pasar bergetar halus, disusul bau dupa terbakar yang menusuk hidung. Dari kegelapan muncul sosok berpakaian hitam dengan wajah menyeramkan, mata merah membara, tubuhnya berasap hitam. Itu Kisangkala, dukun iblis yang dulu memberi kekuatan gelap pada Ujang. Ujang Ceker, suaranya menggema berat, membuat udara di sekeliling bergetar. "Kau pikir bisa kabur dari janjimu? Jiwa yang kuberikan kekuatan, harus kembali padaku." Ujang bangkit perlahan, menatap lurus tanpa gentar. "Lo udah dapat banyak jiwa, Sangkala. Tapi yang ini, nggak lagi milik lo." Kisangkala tertawa panjang, tawa yang terdengar seperti raungan ribuan roh tersiksa. "Kau bodoh. Cahaya yang lo peluk itu nggak akan bertahan. Darah hitam masih mengalir di tubuhmu." Suara itu disertai hembusan angin dingin yang menumbangkan beberapa pohon. Tapi Ujang hanya mengepalkan tangan, menatap ke arah makam kakek Darsa yang tenang. "Kalau darah gue masih kotor, biar malam ini jadi penebusannya." Tubuhnya bergetar, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu, ini bukan pertarungan biasa.
Ini pertempuran antara kegelapan yang dulu ia peluk dan cahaya yang kini ia perjuangkan. Kisangkala mengangkat tangannya, memanggil arwah-arwah hitam yang dulu dikutuk dalam upacaranya. Mereka muncul dari tanah seperti kabut pekat, mengelilingi Ujang dengan tawa menakutkan. Tapi Ujang tidak mundur. Ia memejamkan mata, mengingat setiap nasihat kakek Darsa, kekuatan sejati bukan dari tangan, tapi dari hati yang tulus. Ia menunduk, menggenggam tanah di depan makam itu, dan berdoa dengan suara serak, "Ya Allah, kalau hidup gue masih bisa berarti, biarkan gue pakai buat melawan kegelapan yang pernah gue peluk." Seketika, cahaya putih lembut muncul dari nisan kakek Darsa. Angin berhenti berhembus, dan aroma harum menggantikan bau dupa. Dari dalam cahaya itu, bayangan kakek Darsa muncul, tenang, tersenyum, dan menatap Ujang penuh kasih. "Ujang, jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan keikhlasan." Suara itu lembut tapi dalam. Ujang membuka matanya, menatap cahaya itu, dan mengangguk. "Baik, Kek, sekarang gue ngerti." Ia berdiri tegak, tubuhnya memancarkan sinar redup yang semakin lama semakin terang, menyatu dengan aura putih dari makam itu. Kisangkala menjerit marah, melemparkan bola api hitam dari tangannya, tapi sinar dari tubuh Ujang memantulkannya seolah tak berguna. Ujang melangkah maju, setiap langkahnya membuat tanah bergetar ringan. "Kegelapan yang lo tanam di gue balikin malam ini." Ia berteriak, lalu mengarahkan kedua tangannya ke depan. Cahaya dari tubuhnya meledak seperti gelombang matahari, menembus kegelapan dan menelan arwah-arwah hitam satu persatu. Kisangkala menjerit kesakitan, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin terbakar. Dalam kilatan terakhir, suara Kisangkala menggema penuh amarah, "Ujang, kau akan ikut terbakar dengan jiwaku." Tapi Ujang hanya tersenyum tenang, "Kalau itu harga yang harus gue bayar buat menebus semuanya, gue rela." Ledakan besar terjadi, memecah keheningan malam. Cahaya putih memenuhi seluruh langit Cianjur, menghapus semua bayangan kelam yang tersisa. Ketika pagi tiba, pasar induk kembali sunyi. Penduduk yang datang hanya menemukan nisan kakek Darsa yang kini bercahaya samar, dan di sampingnya, sehelai kain hitam terbakar separuh, milik Ujang Ceker. Tak ada jasad, tak ada jejak darah. Hanya angin lembut yang berhembus, membawa bisikan halus, "Terima kasih, Kek, sekarang gue udah bebas." Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam itu. Pasar induk Cianjur yang dulu menjadi saksi darah dan kegelapan kini berdiri megah dan damai. Bangunan baru menjulang, pedagang kembali ramai, dan setiap pagi terdengar suara tawa anak-anak berlarian di antara kios. Namun di satu sudut pasar, di bawah pohon mangga tua yang rindang, selalu ada bunga segar dan dupa kecil yang diletakkan dengan penuh hormat. Di sanalah makam kakek Darsa berada, di samping batu kecil tak bernama yang diyakini sebagai tempat lenyapnya Ujang Ceker, sang mantan preman yang menebus dosanya dengan pengorbanan terakhir. Orang-orang pasar kini menyebut tempat itu, sudut cahaya, karena setiap kali fajar menyingsing, sinar matahari pertama selalu jatuh tepat di atas kedua batu itu. Tak ada yang tahu kenapa, tapi setiap kali cahaya itu datang, udara di sekitar menjadi hangat dan menenangkan. Para pedagang lama berkata, itu pertanda arwah mereka masih menjaga pasar ini. Dan setiap kali bencana atau pertikaian mulai muncul, entah mengapa, selalu ada hal-hal aneh yang membuat semuanya reda. Seperti pasar ini punya pelindung yang tak terlihat. Suatu hari, seorang pemuda tukang angkut yang baru bekerja di pasar mendekati makam itu. Ia baru saja diselamatkan dari sekelompok preman kecil yang mencoba memerasnya. Katanya dulu juga ada preman di sini, tapi dia berubah jadi orang baik ya. Tanyanya pada pedagang tua di sampingnya. Pedagang itu tersenyum, menatap makam itu dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Nak, namanya Ujang. Dulu dia penguasa pasar ini, kejamnya bukan main. Tapi seorang kakek penjual daging ngajarin dia arti keberanian sejati, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih." Malamnya, pemuda itu bermimpi aneh. Ia melihat sosok pria kekar bertelanjang dada, berdiri di tepi pasar dengan mata tajam tapi senyum damai. Di sampingnya, berdiri seorang kakek berjubah putih, memikul golok kecil di bahunya. "Kalau ada yang jahat, jangan balas dengan kebencian," kata si kakek lembut. Karena kebencian itu racun yang gak pernah habis. Lalu si pria besar menepuk bahu pemuda itu, "Kalau lo mau kuat, lindungi yang lemah." Itu baru jagoan. Saat pemuda itu terbangun, hatinya terasa hangat, dan dari kejauhan terdengar kokok ayam pertama, seolah menyambut cahaya baru. Sejak saat itu,
Pemuda itu dikenal sebagai orang yang jujur dan pemberani. Ia sering menolak pungli dan menolong pedagang tanpa pamrih. Orang-orang mulai memanggilnya Yang Kecil, dan beberapa orang tua di pasar percaya bahwa arwah Ujang telah memilihnya untuk meneruskan tugas menjaga pasar. Kadang, saat hujan deras dan angin berputar di tengah malam, mereka mengaku mendengar suara samar di antara gemuruh petir, suara yang berat dan tegas. "Jangan takut, gue di sini." Lambat laun, legenda itu tumbuh menjadi kisah yang turun-temurun. Anak-anak pasar tumbuh dengan cerita tentang kakek Darsa dan Ujang Ceker, dua jiwa dari dunia berbeda yang akhirnya bersatu demi melindungi kebaikan. Setiap malam Jumat, beberapa pedagang tua masih menyalakan lilin di dekat makam, berdoa agar pasar tetap aman dan bersih dari keburukan. Dan anehnya, sejak itu tak pernah lagi ada preman yang berani menguasai tempat itu. Di suatu senja, langit Cianjur berwarna jingga kemasan. Seorang lelaki tua berkopiah lewat di depan makam sambil membawa keranjang buah. Ia berhenti sejenak, menatap batu nisan itu, lalu tersenyum. "Tenanglah kalian berdua, pasar ini aman sekarang," katanya lembut sebelum berlalu. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun mangga, dan dari arah timur terdengar suara tawa samar, tawa yang hangat, seperti dua sahabat lama yang akhirnya beristirahat dengan tenang. Dan begitulah, legenda tentang kakek penjual daging dan preman pasar Cianjur menjadi kisah abadi, bukan tentang pertarungan fisik, melainkan tentang penebusan, keberanian, dan cinta kasih yang mampu mengalahkan kegelapan. Setiap orang yang lewat di sudut cahaya, tahu satu hal pasti, di tempat itu, dua jiwa masih berjaga, menjaga pasar, dan menjaga hati manusia agar tak lagi dikuasai oleh kebencian.